datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja, Son. Apa tema hari ini? Tema hari ini kita akan bahas tentang mitologi asli Indonesia. Waduh, pasti penonton Indonesia sangat menyukai ini, Son. Pasti. Tapi kan penonton kita baik yang dari Malaysia juga, Son. Gimana dong? Oh iya, kan udah main badang. Oh iya benar, gantian dong Anda. Indonesia dulu kali ini ya. Seru banget nih kita ngebahas tentang makhluk mitologi yang ada di Indonesia ya, Son. Gue udah menunggu-nunggu sih episode ini sih. Dan pastinya penonton juga baik yang request ya. Nah, karena kita selalu ngebaca request para penonton yang ada di komen. Jadi kalau kalian punya request untuk tema yang selanjutnya, silakan tulis di bawah ini ya. Kita selalu baca gitu ya. Benar. dan dari gitu ya. analytics emang kelihatannya penonton kita suka dengan mitologi ya. Nah, ya kan, langsung tulis di bawah kalau kalian pengen kita bahas yang lain, oke? Oke, kalau gitu, selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Kalau ngomongin tentang makhluk mitologi di Indonesia, Son, itu sebenarnya ya ada banyak banget, ya kan? Tapi kita tidak mungkin tidak membahas yang satu ini, Son. Yes, apa tuh? Maka dari itu saya akan membahas yang paling penting dulu, yaitu burung Garuda. Oke. Jadi Garuda ini itu ternyata bukan sekedar burung, Son. Jadi ternyata dia ini tuh adalah manusia burung yang punya kekuatan setara dewa, Son. Oh. Di dalam naskah kuno Adiparwa, Garuda lahir dari telur yang menetas setelah 500 tahun pengeraman, Son. Jadi dia nggak kayak ayam gitu ya, dikasih lampu oren aja netas sendiri. Nah, Loh tapi ini telur dulu atau Garuda dulu, Jat? Garuda dulu. Oh. Telur dulu dong, kan 500 tahun. 500 tahun, telur dulu dong. Iya. Tapi sebenarnya tergantung, Garuda ini ada turunan T-Rex apa enggak, Son? Katanya T-Rex jadi ayam loh tuh ya. Oh iya lagi Iya ada kan? lagi teori T-Rex itu. berbulu. Ada. Kan baru tuh ya kan ada discovery bahwa T-Rex itu ternyata berbulu kan. Iya. Kita balik lagi ke Garuda ya. Jadi burung Garuda itu memiliki tubuh emas, wajah putih, dan sayap merah yang sangat lebar katanya. Oke. Sehingga dia bisa menutupi matahari saking lebarnya, bahkan bisa menyebabkan gerhana, Son. Buset. Gini dia kalau mau gerhana. Gitu. Terus orang yang mantau. Enggak tahu ya. Ada sinetron gerhana dulu. Ada. Buka umur Ada. sendiri. Iya, enggak itu dari manajer kita sih gue dengernya. Iya benar. Tapi kenapa Garuda simbol-simbol itu emas semua sih? Oh iya, kepalanya nggak putih gitu ya? Iya, terus kayak sayapnya emas semua. Iya, mungkin gitu belakangnya kan anda nggak tahu. Kan depannya doang kelihatannya. kan. Merah. Lah iya kan nggak sayapnya belakangnya misalnya. Oh, Nah, kan nggak bisa tahu. juga Kan depannya ya. doang kita lihatnya. Iya. Ah. Kan dia nutupin matahari ya. Harusnya Ya, belakangnya merah ya. Merah lah karena dari pantulan Gosong. sinar matahari. Iya, emang nggak bayar sunscreen ya. Jadi burung Garuda ini sangat sakti, Son. Bahkan senjata petirnya Dewa Indra yang bernama Vajra itu nggak mempan, Son, ke burung ini. Jadi kekuatan dari burung Garuda ini itu digunakan untuk mencuri Tirta Amerta, Son, di dalam ceritanya. Yaitu adalah sebuah air keabadian demi menebus ibunya yang bernama Winata, Son. Nah si Winata ini ditawan oleh para naga, Son, kata ceritanya. Coba. Beneran ini? Iya. Loh. Bener. Winata ditawan naga sih ya. Nah. Unik sekali ya. Nah gambar burung Garuda kalau misalnya lu perhatiin nih ya kan dia kadang-kadang suka nyangkram ular atau naga kan Iya, di gambar-gambarnya. Heeh. Jadi katanya Garuda ini sangat benci naga, Son, katanya. Karena dia ada perselisihan keluarga di masa lalu. Diceritanya begitu. Walaupun sekarang disupport oleh naga, Gitu. Son, Garuda. Iya. Mungkin ternyata pas gini nunggangin ternyata sih. Nunggangin naga ternyata. Ternyata itu nganter. Nganter. Mencekram tuh nganter ke kesuksesan. Iya. Bisa tuh. Bukan nangkep ya. Bukan. Beda ini aja, pandangan aja POV. Benar. Ya burung Garuda kan simbol negara ya. Iya. Ya kan, sekarang jadi simbol negara. Dari dulu lah jadi simbol negara ya kan. Dan Garuda kita nengok ke kiri apa kanan sih? ke kiri kalau nggak salah. Gue lupa lagi, kayaknya ke kiri deh. Ke kanan deh. Kalau dari bagus mungkin ngadepnya kanan kali ya. Cuma gue lupa. Kayaknya ngadepnya kanan seinget gue. Keluaran di sini deh oleh sama editor gitu ya. Yang kedua nih, Syat, ada Lembuswana yang adalah sang penguasa Sungai Mahakam. Jadi Lembuswana itu adalah hewan suci yang menjadi lambang kerajaan Kutai Kartanegara sejak abad ke-13. Dia adalah perwujudan dari semboyan tapak leman Gangga Yakso. Apa itu artinya, Son? Artinya jejak lembu atau gajah penjaga sungai, Syat. Oh. Jadi sebenarnya makhluk ini adalah kimer atau gabungan beberapa hewan, Syat. Belalainya itu melambangkan Ganesha
atau kecerdasan. Oh iya. Namanya Ganesha Operation. Bener. Cerdasan ya, ternyata iya, ya kan artinya. ITB juga Ganesh ya ininya, logonya. Terus tubuh sisiknya melambangkan penguasa air, dan sayapnya Zed melambangkan penguasa udara. Bentuknya agak mirip-mirip sama anjing, cuman ada belalainya sama Iya, kayak sayapnya berkaki kayaknya 4 tapi ya gajah juga berkaki 4 sih. Iya sih. Tapi dia lebih kecil gitu. Iya. Kayak anjing sih emang. Makhluk ini dipercaya tinggal di dasar Sungai Mahakam dan dipercaya akan muncul ke permukaan jika ada kejadian besar yang mengancam kerajaan atau rakyat Kutai lah. Munculnya kayak Billie Eilish gitu ya. Loncat ya. Ngapain? Dari dalam air. Gak usah. Tapi meskipun fisiknya itu tampak berat dan besar, karena ada yang bilang juga itu adalah campuran singa dan gajah, dia diceritakan bisa terbang secara anggun dan bisa nyelam ke dasar sungai tanpa sesak napas. Oh, bisa napas di dalam air mungkin ya. Bisa amfibi ternyata. Bener. Ada lubangnya di sini. Oh, bisa. Paus, ikan paus. Paus. Nah. Itu kan mesti keluar dulu dong. Iya, tapi kan di sini, jadi keluarnya cuma Iya. sedikit doang. Bener sih, nggak sesek deh. Bentuknya emang unik banget sih, ini kayak campuran. Udah nggak jelas, campuran Pegasus, belalainya, ada kayak ada mahkotanya juga lagi. Pegasus apanya? Sayapnya gitu maksudnya? Sayap. Ya sayap ada banyak sih, nggak di Pegasus doang sih. Kalau Nggak, kalau Pegasus berarti patungnya dia mirip kuda. sih, patungnya mirip. Oh. Sayapnya kayak Pegasus gitu. Kayak ini deh, agak pendek sih, nggak kayak kuda lah maksudnya, agak pendek gitu. Kelihatannya seperti itu ya, unik ya bentuknya ya. Unik. Indonesia banget gitu bentuknya gitu ya. Ngeliat kok kayak Thailand banget gak sih? Mirip-mirip Thailand. Iya sih. Kalau gue ngeliatnya sih kayak Indonesia banget sih. Oh tapi kan Thailand majority Hindu ya, kalau nggak salah ya. Ini kayaknya adanya di zaman Hindu deh. Zaman Hindu Buddha kan kerajaan Kutai ya. Gue lupa tapi Thailand tuh majority Hindu atau Buddha tuh. Harusnya iya sih, karena kan di sana ada yang patung Buddha emas gede banget, itu kan Thailand kalau nggak salah tuh. Yang selanjutnya ini ada Nyi Roro Kidul Son ya kan, atau yang suka disebut sebagai Sang Ratu Segoro Kidul. Jadi dia ini bukan sekedar hantu laut ternyata. Jadi dia ini itu adalah merupakan penguasa politik dan spiritual Son di Samudra Selatan Jawa. Oh, di samudra pun politik juga ya. Iya, mungkin harus ngelobi gurita misalnya atau apa gitu kan sekali-sekali kan. Intinya sesimpel penguasanya laut aja gitu. Hubungannya dengan Raja-Raja Mataram Islam itu dimulai dari Panembahan Senopati. Hal ini membuat Nyi Roro Kidul itu menjadi sosok yang sangat dihormati sekaligus sangat ditakuti Son. Jadi Nyi Roro Kidul itu ada juga di legenda-legenda zaman dulu Son ya kan. Nah legenda yang paling populer itu menyebutkan dia sebagai Putri Kadita Son dari kerajaan Pajajaran. Jadi Putri Kadita ini itu diusir Son karena penyakit kulit akibat guna-guna katanya. Waduh. Akhirnya ya dia nyeburin diri ke Laut Selatan. Setelah dia nyebur, ternyata penyakitnya sembuh Son. Hah? Dan akhirnya dia diangkat menjadi ratu oleh para roh di sana. Oh jadi udah selesai dulu ya? Jadi hantu, Mungkin pindah dimensi kali ya. Oh gitu. Karena dia jadi ratu, maka ia mulai memimpin tentara gaib yang ada di bawah laut Son. Yang jumlahnya itu sangat banyak. Terus dia juga dikasih istana megah juga di dasar laut katanya. Iya. Jadi Nyi Roro Kidul ini itu sampai sekarang itu masih ada yang percaya dan ada yang meminati gitu Son. Soalnya ada salah satu hotel yang bernama Grand Inna Samudra Beach yang terletak di Pelabuhan Ratu, itu punya satu kamar khusus Son, yang which is itu adalah kamar 308 yang disediakan khusus buat Nyi Roro Kidul doang. Jadi di dalam kamarnya itu ada dekorasi serba hijau, terus ada sesajen yang selalu diperbarui Son, diganti terus sesajennya. Itu ada teori konspirasinya juga ya, yang bilang itu adalah kamarnya bikinan dari Pak Soekarno ya katanya. Iya, ada yang bilang begitu ya kan, emang untuk teorinya. Dikunjungi gitu kan pada saat ketika lagi ke ya hotel tersebut gitu. Kayak kamar persembahan lah gitu ke sana ya kan. Itu sampai sekarang masih ada yang percaya tuh. Ya mungkin kalau Gen Z lebih tahu Kadita ya daripada Nyi Roro Kidul mungkin ya. Mobile Legend kan gitu. Benar, dari Mobile Legend. Yang selanjutnya nih, ada Barong, pelindung Dharma di Bali. Oh, kemarin sempat ada tuh apa namanya acaranya Bali apa Nyepi ya waktu kemarin ya. Yang dia bawa patung-patung setan-setan tuh, dewa-dewa juga kali ya mungkin ya. Wah, itu bagus banget, men. Baru banget nih. Baru banget. Kayaknya pas kemarin libur Nyepi itu nggak lama dari situ. Itu ada festival gitu. Jadi orang-orang pada bawa-bawa patung ukurannya gede banget dan sangat niat dan ukuran besar sekali. Oh, itu yang seni kan? Yang berasap itu. Iya. Gua nggak tahu itu festival apa tadi. Enggak, itu pameran dari senimannya doang kayaknya sih. Beli siapa gitu. Masa sih? Ada beli siapa dia yang bikin kan? Masa sih? Orang rame sekali kok orangnya yang datang ke situ. Gede banget dan bagus banget sih emang sih itu. Kayaknya tuh ini deh acara keagamaan kali enggak? Enggak tahu deh, kayak cuma pameran doang deh sih inget gue. Wah, itu bagus banget. Bagus banget tuh, gila itu. Keluar asap dari mulutnya terus kayak kebakar-bakar gitu ya. Iya, wah niat banget itu. Gokil sih itu. Gila. Ada yang gerak juga. Creator, setahu gue, karena dia bikin kayak Content creator. Dia bikin behind the scene ya, dari kayak palanya, ya kan. Gue sempat buka accountnya
ini. Oh, ya mungkin salah satu yang mengeksekusi salah satu patungnya kali, kreator kali. Mungkin suruhan dari ini kali. Orang segitu banyaknya kok orang yang nonton, masa iya sih bukan acara. Kalau feeling gue itu acara keagamaan deh, tapi nggak tahu, coba cari dan keluarkan di sini ya. Emang sangat ikonik sekali di Bali ya kan. Setiap orang nggak mungkin nggak beli baju barong. Oleh-oleh paling ini ya, paling wajib ya. Paling wajib. Baju barong. Nyaman kan soalnya. Ya, setelah baju bir bintang gitu ya. Dar. Jadi barong ini adalah sosok totemik atau hewan suci yang melambangkan kebaikan justru sih ya. Oh. Dia adalah pemimpin pasukan kebajikan dalam filosofi Jawa Bali. Dan sebenarnya ada banyak jenis barong itu sih. Ada barong macan, barong gajah, barong bangkal. Tapi yang paling terkenal namanya adalah barong keket, yang adalah kombinasi dari singa, macan, dan sapi sih. Agak unik ya kombinasinya ya. Kombinasinya unik sih. Sapinya nyasar gitu. Makanya. Dalam ceritanya, barong itu menggunakan kekuatan magisnya untuk melindungi penduduk desa dari wabah penyakit dan ilmu hitam yang dikirim oleh Rangda. Dan uniknya, tarian barong itu selalu diakhiri dengan adegan pengikut barong menusuk diri dengan keris ya. Atau namanya ngurek di situ. Tapi mereka nggak terluka karena dilindungi oleh kekuatan dari barong. Oh. Terus ada fun fact juga nih. Bulu yang ada di kostum barong biasanya terbuat dari serat kayu atau bulu burung gagak asli sih. Oh. Dan topengnya dianggap benda yang sangat sakral yang harus diupacarai secara rutin. Oke. Berarti barong ini baik ya sebenarnya ya? Baik ternyata. Padahal bentukannya kayak setan. Serem gitu loh. Berarti barong mengajarkan kita bahwa yang bentukannya serem belum tentu jahat di dalamnya. Badan security hati Hello Kitty. Nah, ya, itu dia. Ya. Benar. Tapi ada hubungannya nggak dengan saudaranya dia, Son? Siapa Barongsai itu, Son. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak, pertanyaan saya? Kan beda di sai-nya doang. Iya ya. Ada hubungannya. Apakah ada copyright? Nah, enggak lah, pasti nggak ada lah. Kan? Sudah pasti orisinil ya. Versi murahnya dari barong bukan? Cina selalu fokusnya bikin versi murahnya. Ya kan? Enggak ya? Beda sih, gua rasa beda. Karena barongsai menyerupai naga lah menurut gua lah. Sedangkan barong tidak naga kan, tadi apa, singa, macan, dan sapi kan? Sapi. Yang paling terkenal kan barong keket itu ya. Dan barongsai itu mungkin di sana bahasanya bukan barongsai kali ya. Oh iya, jangan-jangan iya lagi. Tapi terdengar seperti bahasa sana sih barongsai. Karena mirip, di sini namanya barongsai ya, karena mirip barong. Jangan-jangan. Bisa jadi asal usul kata barongsai. Tapi gitu barongsai terdengar seperti conversation di Guangzhou sih. Kalau misalnya ngomong barongsai. Gak ada. Gue kalau lagi jalan di Guangzhou, orang ngomong barongsai. Itu gue kira dia lagi ngobrol biasa pasti. Maksudnya terdengar seperti bahasa Cina nggak sih? Enggak ya? Enggak juga sih, enggak. Enggak ya? Enggak. Beda. Coba nanti akan dikeluarkan di sini gitu ya. Yang selanjutnya nih ada Ahul, Son, ya kan, yang merupakan makhluk mitologi yang berasal dari Gunung Salak. Jadi Ahul ini di kabar-kabarnya ini dia sangat membenci Nia Ramadhani loh. Gak bisa buka salak soalnya. Gak bisa buka salak. Iya. Gak bercanda ya. Pisau gak bisa. Jadi Ahul ini itu adalah merupakan misteri antara mitos dan sains, Son, sebenarnya. Wah, ada ilmiahnya juga. Ada ilmiahnya juga. Karena pertama kali itu dilaporkan oleh Dr. Ernest Bartelson pada tahun 1925. Pada saat itu dia lagi datang untuk meneliti di Pegunungan Salak, Jawa Barat. Jadi makhluk ini itu digambarkan memiliki kepala seperti monyet, tapi tubuhnya seperti kelelawar raksasa, Son. Bulunya berwarna abu-abu gelap, terus perilakunya nokturnal atau sering aktif di malam hari, dan dia sangat teritorial, Son. Waduh. Jadi si Ahul ini itu dipercaya suka memangsa ikan di sungai, Son. Biasanya makannya dari ikan. Tapi penduduk lokal itu sering memperingatkan orang-orang pendatang bahwa Ahul itu bisa menyerang manusia ketika terancam gitu loh. Jadi sebenarnya keberadaan Ahul ini tuh masih menebak-nebak gitu loh. Apakah ini tuh hanya hewan mitologi atau emang beneran ada hewannya? Iya. Beberapa peneliti itu berpendapat bahwa Ahul itu kemungkinan besar adalah sebuah spesies burung hantu raksasa yang belum teridentifikasi atau sisa-sisa pterosaur katanya, yaitu adalah reptil terbang purba yang diduga-duga masih bertahan hidup di pedalaman hutan di Indonesia, Son, katanya. Ya sulit juga sih karena ini kan makhluk malam ya kan. Bener. Pasti banyak yang pokoknya jangan dulu kan. Apalagi di Gunung Salak malam-malam gak kelihatan. Nah, gak kelihatan apa-apa. Kali ada makhluk apa dikit langsung ini kan dikira apaan gitu kan. Jangan-jangan burung biasa sebenarnya gitu ya. Tapi ukurannya memang besar anyway, karena menurut para peneliti ya ini kemungkinan adalah burung hantu besar yang purba raksasa gitu. Ya. Iya. Ya. Kalau misalnya emang beneran ada gitu loh. Jadi emang masih menebak-nebak nih kalau si Ahul ini. Kalau Ehol banyak. Nah. Tuh malam-malam juga lagi. Malam-malam keluarnya. Itu bangun udah pasti minimal pasca zuhur gitu kan bangunnya. Jam berapa Gua tuh? dong.
Yang selanjutnya Siat, ada warak ngendok. Warak ini Siat adalah makhluk buatan yang sangat filosofis bagi masyarakat Semarang. Wah. Nah, bentuk badan yang bersisik itu berasal dari naga atau budaya Tiongkok nih. Oke. Dan kepalanya yang menyerupai unta jelas adalah budaya Arab. Terus kakinya yang menyerupai kambing ya, itu adalah budaya Jawa. Arab juga suka makan kambing. Enggak. Oh, budaya Jawa ya. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Oke. Kenapa tapi bingung juga sih? Kenapa kambing diidentikan kan ada Jawa? kambing Jawa kalau nggak salah namanya. Oh iya. Kalau nggak salah ada. Kalau badan yang kaku dan lurus melambangkan watak warga Semarang yang jujur, terbuka dan apa adanya. Bahkan kata warak sendiri Siat berasal dari bahasa Arab wara. Artinya apa? Suci. Oke. Betul. Atau menjauhkan diri dari dosa ya. Nah. Terus fun fact juga nih, karena nama yang ngendok yang ternyata dia bertelur. Iya, ngendok, endok itu bertelur ya. Iya, telur, endok tuh telur. Tapi ngendok di Jakarta sudah mengalami perubahan bahasa menjadi diam. Iya, jadi diam ya. Iya. Dalam festival Dukderan, patung warak ini sering dipasangin telur rebus yang nantinya dibagikan ke anak-anak sebagai simbol keberkahan, Jet. Oh, bener sih. Maksudnya kalau yang dibagiin ke anak-anak gue baru lihat ini nih. Berarti ini merupakan makhluk yang emang dibuat sama pemerintahan Semarang gitu ya. Iya, buat kesatuan nih, untuk kan? simbol kesatuan. Di mana situ ada budaya Arab, budaya Cina, budaya Jawa berarti ya. Bener. 3 ya. Apalagi terkenal kan orang Semarang bener-bener penguasanya kan dulu kan Tiongkok semua kan banyak kan, keturunan Tiongkok lah. Penguasa gimana maksudnya nih? Maksudnya yang paling kaya gitu lah. Ya kan di Semarang kan menguasain tengahnya Semarang. Oh, ini Anda masuk Surabaya kali bukan? Enggak, Semarang dulu. Semarang aja. Semarang. Oh, saya nggak tahu Manau sih kalau soal itu. Ini mungkin info apa murni dari ente nih info ini. Yang kita nggak tahu gue. Yang kita bahas yang pabrik gula Semarang itu kan. Oh, yang itu. Orang Itu kan terkaya satu orang. Kan, iya sih. Iya, saya nggak tahu. Tapi kan nguasain setengah kota Semarang, oke. Iya, gitu ya berarti ya. Jadi untuk apa namanya simbol bahwa bersatu gitu ya, baik itu yang Arab, Cina dan yang Jawa juga, sama orang Semarang aslinya juga gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke gudang garam nih Semarang. Yang mempersatukan. Yang mempersatukan. Buat minjem korek ya. Yang selanjutnya ada makhluk yang bernama Cindaku, Son. Yaitu adalah manusia harimau penjaga hutan. Oh. Jadi dalam budaya Kerinci, Cindaku itu bukan kutukan seperti manusia serigala gitu, Son, atau werewolf gitu. Atau ganteng-ganteng serigala maksudnya. Melainkan itu adalah sebuah tingkatan ilmu, Son. Dimana semakin spiritualitasnya tinggi, itu akan semakin mencapai wujud harimau, Son. Oke. Yang ujung-ujungnya punya fungsi sebagai penjaga alam gitu loh. Jadi menurut legenda, Cindaku itu adalah keturunan dari pendekar yang melakukan perjanjian dengan harimau gitu, Son. Jadi mereka ini punya tugas untuk memastikan manusia itu tidak masuk ke dalam hutan terlalu jauh gitu, dan akhirnya merusak pohon-pohon di hutan. Dan harimau pun juga berjanji juga mereka tidak akan masuk ke dalam desanya orang-orang sekitar gitu loh. Buset. Jadi ya saling menjaga aja gitu di perjanjian tersebut. Perjanjian diplomatis ini ya. Tapi tentunya ya? tapi tentunya harus punya spiritualitas yang tinggi, tadi harus ditingkatin dulu kan level ilmunya gitu kan. Jadi Cindaku ini itu hanya akan berubah menjadi manusia harimau kalau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian batas hutan tersebut, Son. Nah, ini ada fun fact sedikit nih, Son. Ternyata warga setempat itu percaya bahwa harimau di Kerinci itu memiliki peradaban sendiri, Son. Oke. Bahkan konon ada desa harimau di puncak gunung yang hanya bisa dilihat oleh para Cindaku, Son. Oke. Jadi kalau lihat kayak Wakanda itu. Nah. Ini kayaknya nih makhluk kesukaan ente nih. Makhluk harimau? Enggak, cindak ini kan. Oh, itu Cintaku kalau kesukaan gue. Cindoku. Benar. Ini kesukaan saya sih, benar sih. Cintaku, kalau gue Cintaku. Oh iya. Cindoku boleh juga sih tapi. Gitu ya. Jadi itu adalah makhluk mitologi yang bertugas untuk menjaga hutan. Ya kan, di daerah Kerinci lebih tepatnya gitu. Keren juga tapi ya manusia harimau ya maksudnya. Dia udah kayak jadi dubesnya di situ ya. Bukan dubes dong, kan penjaga ini. Dubes mah penjaga. Dubes mah ngepus-ngepus kertas aja kalau dubes. Ini kan ada ini apa praktisi kalau ini. Kan ngurusin perjanjian sama harimau juga kan tadi kan. Yang ngurusin kan tidak ditandatangan ngurusin perjanjian, ini praktisi lapangan seperti polisi gitu-gitu loh, penegak hukum lapangan gitu loh. Iya. Penegak hukum hutan gitu loh. Nah, bukan pushing paper, lain lagi tuh pushing paper itu. Yang selanjutnya nih, Siat, ada Ibu Gogo, manusia kerdil dari liang buah. Jadi masyarakat Nagekyo di Flores itu, Siat, punya luka lama karena Ibu Gogo itu suka mencuri makanan mereka dari masa lalu. Dari masa lalu itu. Oh, yang mesin waktu Ibu Gogo nih.
Di masa lalu kali Di mungkin masa maksudnya ada. lalu. Oh iya. Si ibu gugu ini kan digambarkan tingginya itu cuma sekitar 1 meter. Terus juga berjalan tegak, punya hidung yang lebar, dan telinga agak menjuntai. Panjang gitu kali ya. Mereka itu juga gak punya bahasa yang kompleks. Mereka cuma bisa menirukan suara manusia sih, kayak ngebeo gitu. Terus mereka dikenal cerdik tapi rakus. Dalam legendanya, manusia akhirnya mengusir mereka sih, dengan memberikan serat kelapa untuk dijadikan pakaian, yang kemudian dibakar pas mereka masuk gua sih. Jadi mungkin awal-awalnya dibilang, "Nih gua kasih serat kelapa dah buat lu jadiin pakaian." Tau-taunya dipakai buat ngebakar pas mereka pada masuk ke dalam goa. Iya, mungkin udah jadi ya, maksudnya baju dari bahannya serat kelapa gitu. Pas dalam gua kan gampang kebakar ya. Iya. Langsung dilempar, langsung dibakar. Bes. Terus ada yang gokil juga nih, ada penemuan fosil Homo floresiensis pada tahun 2003 yang berlokasi di Gua Liangbua. Inilah yang membuat legenda ini jadi sangat kredibel. Karena ciri-cirinya emang sangat identik gitu dengan cerita rakyat tersebut. Berarti mereka kemungkinan besar emang beberapa mati di gua kan? Kan udah masuk ke dalam gua, terus dibakar kan tadi kan pakai serat itu. Selain kayak ngasih tahu, oh ternyata makhluknya emang ada, terus juga dalam gua lagi kan. Berarti ceritanya benar gitu loh. Kayaknya kemungkinan kredibel ceritanya. Karena ciri-ciri fisiknya sama gitu kan. Lokasinya juga ya kan. Yang selanjutnya ada makhluk mitologi yang berasal dari Bali nih Son, ya kan, yaitu adalah Leak. Nah dia ini itu adalah penyihir pengabdi kegelapan Son. Jadi Leak ini ternyata bukan hantu yang lahir dari kematian manusia Son, melainkan dari manusia yang hidup, abis itu mempelajari ilmu hitam yang namanya Aji Wegek dengan tujuan mengabadikan diri atau mendapatkan kekuatan gitu Son. Akhirnya dia berubah jadi Leak. Jadi bukan orang mati terus jadi Leak. Orang nyari ilmu jadi Leak gitu. Ilmu buat hidup abadi ya. Jadi di malam hari Son, seorang praktisi Leak itu akan melepaskan kepalanya dari tubuhnya Son. Lalu kemudian kepala ini terbang membawa jantung, paru-paru dan usus yang masih berdenyut Son. Maksudnya punya dia sendiri atau mau bikin soto Betawi? Ya punya dia sendiri, mungkin kayak kuyang kali ya. Kuyang sih kalau kepala melayang sih. Jadi mereka ini itu bisa berubah wujud menjadi babi, monyet atau bola api Son. Nah yang paling terkenal itu yang bola api saya ingat gue. Musuh utama mereka Son adalah para pemuka agama atau Balian Son, dukun putih yang menjaga desa. Jadi di dalam ilmu Leak itu ada tingkatannya Son ternyata. Tingkat tertinggi itu adalah Leak Siwa Krana, which is itu adalah kondisi di mana sang penyihir itu tidak lagi terlihat menyeramkan Son. Melainkan bisa berubah menjadi cahaya yang sangat terang. Oh jadi bukan kepala terbang ya, tapi cahaya doang. Cahaya doang. Oh iya, makanya di Bali sering dengar sih kayak ngomong malam-malam hati-hati ada Leak. Enggak suka ada ini cahaya-cahaya terbang, orang ngadu-ngadu ilmu gitu loh. Oh di Sky Garden itu. Hah? Cahaya terbang bukan? Itu nyorot kalau itu. Nyorot. Itu nyorot beda. Iya. Beda. Ini kayak ngadu ilmu gitu loh, terutama dekat Atlas. Lapang Atlas ya. Iya benar. Enggak, tapi ada di ceritanya. Biasa orang kayak, wah banyak ilmu di Bali katanya gitu, orang banyak ngomong. Yang bola-bola api itu lebih ke cahaya sih kayak wus gitu. Oh iya. Mungkin lampu sorot konser mungkin lebih tepatnya. Mungkin kan sering ada konser acara di sana kan sering kan. Iya benar. Selanjutnya ada kuda sembrani yaitu kendaraan para sultan. Oke. Sultan Andara pasti ingin membeli ini. Nah, iya kan harus ada simbol kudanya dong. Oh iya benar. Dalam mitologi Jawa, kuda sembrani adalah makhluk langit yang tinggal di awan. Makhluk suci berarti kali ya. Dan hanya turun ke bumi untuk menjemput orang-orang terpilih. Oke. Jangan-jangan kayak buruk nih jangan-jangan nih. Kiamat gitu. Enggak kiamat lah, buruk bukan kiamat. Oh, bukan kiamat yang ya. nganterin Nabi Muhammad pas hijrah. Oh. Tapi ini beda sama Pegasus yang berwarna putih bersih gitu. Kuda sembrani ini sering digambarkan punya warna bulu keemasan atau hitam pekat yang mengkilap. Terus sayapnya juga sangat kuat sehingga sekali kepakan bisa membawanya menyeberangi samudra. Wah, kecuali dia sempat berhenti di Selat Hormuz ya. Bener. Cuma Cina yang boleh lewat. Berhenti. Dan 2 kapal Pertamina yang boleh lewat. Dia juga dipercaya memiliki kecerdasan manusia dan bisa mengerti perintah batin penunggangnya. Oke, bisa telepati lah gitu ya. Nggak perlu ngomong, dia udah paham. Tuh. Cocok jadi pasangan nih kuda sembrani berarti. Nah, belum ngomong udah gini langsung paham. Bisa lagi jauh, kamu nggak ngerti aku. Nggak bisa. Mulut belum gerak kita udah tahu kan. Gak bisa lo ngomong gitu kalau lagi ke itu gua. terjadi di kita jadi sembrono kalau itu bukan sembrani. Iya bener sih. Kenyataannya kita masih sembrono. Kenyataannya sembrono sembrani. itu. Terus ada fun fact juga nih Chat. Di Keraton Yogyakarta terdapat kereta kencana bernama Kanjeng Nyai Jimat yang konon ditarik oleh kuda-kuda gaib Chat. Termasuk kuda sembrani dalam dimensi astral. Oh, menarik juga tapi biasanya kuda sembrani itu ya. Soalnya emang dari dulu gue selalu pengen sih menunggangi kuda
sembrani gitu. Kok bisa? Terus kayak kuda jingkrak yang jadi logo aja juga udah cukup lah. Mimpinya itu ya. Bener. Karena laki-laki kalau bukan horsepower apalagi yang dicari. Nah, Yang selanjutnya ini ada Banaspati Son, yang dijuluki sebagai sang raja api. Jadi Banaspati itu ternyata adalah entitas roh yang mengambil elemen api sebagai tubuhnya, Son. oke. Di banyak daerah di Jawa, ia tuh dianggap sebagai penjaga hutan rimba yang sangat ganas katanya, Son. Jadi Banaspati itu ternyata ada 3 jenis yang utama, Son. Yang pertama ada Banaspati geni, yang bentuknya itu seperti bola api terbang, yang kedatangan sama Ronaldo yang dijagling Ronaldo tuh. Iklan extra jos. Zaman dulu yang di Bali, ca gitu kan, enggak bukan ya. Tapi mirip-mirip bola api yang terbang. Enggak tahu gue, mungkin beneran. Tapi ada triknya mungkin supaya kakinya nggak panas, ada triknya lah gue rasa. Terus ada Banaspati tanah yang munculnya dari dalam bumi, dan ada Banaspati udara, Son, yang berwujud sebagai wajah raksasa di langit, Son. Waduh, itu sih yang apa? Buddha di Kung Fu Hustle ya, Son. Ceger, lo tau sih? Ceger. Jika seseorang bertemu Banaspati di hutan, dia nggak boleh lari ketakutan, Son. Karena Banaspati itu akan mengejar siapapun yang menunjukkan rasa takut. Oh, iya. Agak mirip anjing ya. Anggapannya kalau kamu nggak salah kenapa harus lari? Nah, jadi cara menghadapinya itu adalah dengan tetap tenang, Son. Atau ya kita harus punya ilmu perlindungan diri tertentu gitu untuk bisa bebas dan lepas dari Banaspati. Bebas lepas. Nah, dan ternyata, Son, di candi itu ada ukiran wajah Banaspati juga, Son, yang disebut dengan nama Kala, Son. Apa gunanya gambar tersebut? Katanya ini ukiran wajah Banaspati tersebut itu ditaruh di atas pintu supaya untuk menakuti roh jahat, Son, agar tidak berani masuk ke area sucinya candi. Gitu, ya kan? Jadi anggapannya kayak tanda grupnya si Banaspati nih. Nah, jadi kalau keset tuh welcome, tanda itu unwelcome artinya. Aduh, Tidak boleh masuk kamu. Nggak boleh masuk gitu. Benar, ya. sama dengan polis lain yang kuning hitam. Bisa tuh. Ternyata di sini baik ya justru ya Banaspati itu ya. Penjaga sih, sebagai penjaga sih. Ternyata ini ya, maksudnya kan kita taunya kan Banaspati itu kayak orang kirim-kiriman ilmu ya. Iya lagi. Gue nggak tahu, tapi ya Banaspati ini ternyata punya legenda ya seperti yang kita ceritakan tadi gitu loh. Bukan kayak orang santet-santetan lempar-lempar bola api gitu. Tapi ya mungkin juga tadi kan Banaspati bentuknya ada yang bola api kan. Ada yang bola api, benar. Nah, mungkin itu yang dilempar kali. Bingung juga sih tapi. Ya nggak tahu jatuhnya juga. dia penjaga hutan. Karena ini kan bukan sains, jadi ya kepercayaan orang beda-beda mungkin gitu loh ceritanya ya. banyak gitu Bener. ya. Banyak versi Iya, jadinya. versinya banyak. Karena kan tidak bisa buktikan sains ini. Gitulah kira-kira teman-teman. Ya salah satu cerita aja tentang Banaspati yang lain dari yang biasa diceritakan. Dan minusnya ternyata emang nggak pandang bulu ya. Kalau kabur aja dikira penjahat ya. Iya, dia cuman pandang speed doang. Kalau speednya kenceng, diuber. Yang terakhir nih, Chat. Nah. Ada orang Bati. Oke, apa itu orang Bati itu? Dia adalah penculik dari timur, Chat. Jadi cerita Bati ini berasal dari pegunungan di Pulau Seram, Maluku. Oke. Dalam ceritanya, makhluk ini adalah mimpi buruk bagi anak-anak, Chat. Karena mereka itu suka makan anak-anak, Chat. Nah. Karakteristik dari orang Bati ini kayak manusia kurus dengan kulit kemerahan, Chat. Tapi dia punya sayap kulit lebar seperti kelawar, Chat, yang menempel dari lengan hingga pinggang. Oh, berarti sayapnya Iya, dari kulit, bukan sayap bulu, kayak kelelawar. Terus mereka ini tinggal di gua-gua puncak Gunung Binaya. Nah, jadi pas matahari itu terbenam, mereka akan turun ke desa dengan suara kepakan sayap yang khas untuk mencari mangsa. Wah. Dan ini gak main-main, Jat. Ada buktinya juga loh. Di abad ke-15, pelaut-pelaut asing yang singgah di Maluku sempat mencatat penampakan makhluk ini, Jat, dalam jurnal perjalanan mereka. Dan mereka menyebutnya sebagai manusia bersayap dari timur. Waduh. Jangan-jangan ini Magellan yang nulis. Nah, tapi sekali lagi ya, kalau hanya pencatatan ya agak susah. Hah? Salah satu sponsor ini ya, cerita sponsor nih. Iya kan, kayak yang kemarin kita sempat bahas tentang The Blemish itu kan, yang orang yang nggak punya kepala, ya kan, suku yang nggak punya kepala, itu kan juga dari catatan bahkan dari orang-orang yang dihormati. Bener, itu nulis tentang The Blemish di catatan mereka. Iya. Ya ini kan kalau misalnya pelaut berarti explorer kan. Nah ingat dulu explorer itu suka banyak yang disponsori ya. Disponsori sehingga mereka suka melebih-lebihkan cerita supaya banyak yang mau sponsorin mereka gitu loh. Baik cerita jadi bikin buku misalkan, jadi laku dijual ya. Iya, laku dijual. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja tulis di komen gitu ya, kalian pengen kita ngebahas tentang apa lagi gitu ya. Yes. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah, karena itu adalah Disrespect Force. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.